Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita kembali lagi belajar secara online. Masih dengan pembelajaran 9 ya. Meyakini Allah itu maha mengetahui dan maha mendengar. Hari ini kita akan bahas buku LKS. Kemarin buku cetaknya kita sudah bahas ya. Sekarang kita lanjut ya, buku LKS-nya dibuka pembelajaran ketiga, yakni kalau di buku LKS pembelajaran ketiga ya. Untuk di buku cetak pembelajaran ke-9. Meyakini Allah itu maha mengetahui dan maha mendengar ya. Oke, buku LKS dibuka halaman 20 dan 21. Di sini kita lihat ada KD 3.4, yaitu memahami makna Asmaul Husna, Al-Alim dan As-Sami ya. Al-Wahhab kita belum pelajari. Jadi dua yang kita pelajari, Al-Alim dan As-Sami. Apa itu Al-Alim, apa itu As-Sami? Kita lihat di sini ya. Allah itu maha mengetahui atau disebut juga dengan Al-Alim. Nah, jadi Allah itu mempunyai nama-nama yang bagus ya, atau disebut juga Asmaul Husna yang berjumlah 99. Allah maha mengetahui atau disebut juga dengan Al-Alim ya. Allah berfirman dalam Quran, Qala Rabbi ya'lamul qawla fis samai wal ardi wa huwas samiul alim ya, yang artinya dia Muhammad berkata, Tuhanku mengetahui semua perkataan di langit dan di bumi, dan dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Nah, jadi Allah itu maha mendengar. Walaupun kalian berbisik-bisik, Allah tahu ya. Walaupun kamu baru niat dalam hati, Allah pun tahu ya. Sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala bahkan telah mengetahui segala sesuatu sebelum terjadi ya. Jadi sebelum terjadi Allah sudah mengetahuinya, apa yang akan terjadi besok atau apa yang terjadi 1 jam kemudian ya. Itu Allah maha mengetahui karena dialah yang membuat rencana, dia pula penentunya. Ya, di sini lihat lagi ada firman ma asoba mim musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'alallahi yasir ya. Tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu sendiri, melainkan telah tertulis dalam kitab ya sebelum kamu menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Jadi sebelum kalian diciptakan, Allah sudah tahu apa yang akan terjadi ya, sudah dituliskan dalam Alkitab. Kitab kita suci, kitab suci kita adalah Al-Quran. Allah bersifat Al-Alim, maha mengetahui, dia tahu segalanya, tidak peduli jelas atau tersembunyi, terlihat atau tidak terlihat, di langit atau di bumi. Dia tahu masa lalu dan masa depan, kata-kata kita, pikiran, perasaan yang tidak diwujudkan oleh tindakan kita atau tersembunyi di dalam hati kita. Fakta ini dinyatakan dalam Al-Quran di ayat-ayat berikut. Kita buka lagi halaman 22 dan 23. Nah, di sini ada ayat lagi ya. Kul itu katakanlah, Kul inna tufu ma fi sudurikum au tubduhu ya'lamu lillah wa ya'lamu ma fi samawati wa ma fil ardi wallahu ala kulli syai'in qadir ya. Katakanlah, jika kamu menyembunyikan apa yang ada dalam hatimu atau kamu menyatakan, Allah pasti mengetahuinya. Dia mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan Allah maha menguasai atas segala sesuatu ya. Bagi Allah tidak ada hal yang tersembunyi ya. Bagi Allah tidak ada yang tersembunyi. Serapat-rapatnya manusia menyimpan rahasia, Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti mengetahuinya. Apabila mulut yang tersimpan rapi, Allah pun mengenalinya. Rahasia di balik rahasia pun dia mengetahuinya. Sesuatu yang telah mengendap lama atau yang telah terlupakan oleh manusia, serta segala yang kini telah punah, Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap mengetahuinya ya. Jadi Allah itu maha mengetahui atau disebut juga dengan Al-Alim. Wa in tazahar bil qawli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa. Dan jika kamu mengeraskan ucapanmu,
maka sesungguhnya dia mengetahui rahasia dan lebih tersembunyi. Lalu dapatkah kita bersembunyi dari pantauannya? Dapatkah kita merasakan sesuatu di hadapan Allah? Dapatkah kita keluar dari monitoringnya? Ya, tentu saja ini jawabannya tidak semua, karena Allah Maha mengetahui. Oke. Nah, kita lihat di sini aktivitas individu ya. Kemarin ibu sudah minta kalian mempraktikkan membaca ya Asmaul Husna dari nomor berapa ya kemarin. Nah, jadi masih ada beberapa anak yang tidak mengumpulkan tugas ya. Tugas ibu hanya minta kalian membacakan beserta artinya Asmaul Husna. Membacakan kan lebih gampang ya, tapi banyak yang belum kumpul tugas-tugasnya. Itu nilai keterampilan yang ibu ambil. Sekarang kita lihat yang B. Allah itu maha mendengar, As-Sami ya, mengetahui, Al-Alim, maha mendengar, As-Sami ya. Allah maha mendengar, As-Sami artinya maha mendengar. Allah Subhanahu wa taala maha mendengar semua suara apapun yang ada di alam semesta ini. Pendengaran Allah Subhanahu wa taala tidak terbatas, tidak ada satupun suara yang lepas dari pendengarannya, meskipun suara itu sangat pelan. Hal ini sesuai dengan firman-Nya, Wallahu sami'ul alim, dan Allah maha mendengar lagi mengetahui ya. Di sini dalam surat Al-Baqarah, As-Sami yang maha mendengar adalah sifat kesempurnaan. Lawan katanya tuli ya. Sebagai sifat kurang yang tidak baik menjadi sifat Allah Subhanahu wa taala. Alam semesta sejak penciptaan awal hingga akhir dari satu sisi ke sisi yang lainnya tanpa terputus. Segala bunyi dan suara selalu mengiringi penciptaan ini. Suara ini terkadang ada yang mampu didengar oleh manusia, sebagaimana halnya suara ledakan keras. Ada pula yang tidak terdengar oleh pendengaran manusia. Suara ini tidak ada yang menghilang, dan catatan As-Sami dalam buku besar yang tersimpan dalam Lauhul Mahfuz. Semua suara dan bunyi dari makhluk di alam semesta terdengar olehnya dengan jelas. Jika suara ini adalah pertanyaan, maka Allah menjawabnya. Jika sebuah tuntutan, maka Allah akan memenuhinya. Jika ini adalah sebuah salah, maka Allah akan menunjukkan jalan kebenaran. Allah Subhanahu wa taala maha mendengar segala keluh, gundah, gelisah, dan kehampaan kita. Hanya dengan isyarat dalam hati Allah mampu mendengar. Tak perlu kita mengeluh suara kita untuk memohon kasih-Nya. Hanya dengan mengungkapkan air mata, Allah sudah memahami apa yang kita inginkan. Allah Subhanahu wa taala dengan sengaja menciptakan dua telinga untuk kita agar kita lebih banyak mendengar suara-suara di sekeliling kita. Mendengar suara rintihan kaum papa yang mengharap pertolongan sesama, mendengar nasihat yang datang dari berbagai penjuru arah untuk memaknai kebesaran As-Sami. Mencintai sifat-sifatnya yang sempurna ini semua merupakan bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala ada di sekeliling kita dengan segala jejak yang ditinggalkannya melalui suara-suara hidayah alam ya. Allah Maha Besar ya. Allah telah menciptakan anggota tubuh kita dengan fungsi-fungsinya. Nah, di sini Allah As-Sami mendengar apapun yang kita keluhkan tadi ya. Ada pertanyaan, keluhan, ya tuntutan. Nah, itu Allah sudah tahu walaupun hanya dalam hati atau dari niat ya. Allah sudah mengetahuinya. Oke, jadi Allah bisa menjawab semua pertanyaan kalian dan tuntutan serta keluhan-keluhan, sehingga kita bisa menyadari, menemukan, dan mencintainya dimanapun kita berada. Perilaku yang mencerminkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala yang memiliki sifat maha mendengar adalah kita harus mau mendengarkan orang lain yang sedang berbicara. Terlebih lagi jika yang sedang berbicara adalah guru atau orang tua kita. Lalu bagaimana sikap kita jika tidak senang terhadap apa yang disampaikan? Tentu kita harus menyampaikan hal itu kepada lawan bicara kita dengan sikap bahasa yang santun ya. Jadi untuk menjalani sikap yang sesuai dengan As-Sami, yaitu kalian mendengarkan ya, mendengarkan siapapun yang sedang berbicara, baik itu guru, orang tua ataupun teman. Biasanya teman suka curhat ya sama kalian, dengarkan ya, kemudian beri solusi ya, tanggapan. Selain itu, jika kita mengakui Allah Subhanahu wa taala itu maha mendengar, hal yang harus kita lakukan adalah yang pertama, selalu berhati-hati dalam berbicara karena Allah maha mendengar, maha mengetahui ya. Yang kedua, selalu mendengarkan hal-hal yang baik ya.
selalu mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, selalu menghindari diri dari ucapan-ucapan yang tidak baik. Oke, jadi Asami juga bisa diteladankan dengan cara menjadi orang yang peka terhadap informasi. Sebagai generasi muslim, kalian tidak boleh meninggalkan informasi. Di samping itu, kalian terus-menerus berlatih untuk dapat memilah informasi yang baik dan yang buruk, yang hak dan yang batil ya. Jadi kalian boleh mencari tahu informasi-informasi dari mana saja ya, apalagi zaman sekarang pandemi corona, jadi kalian tidak bisa kemana-mana, kalian bisa lihat HP. Nah, ketika melihat HP juga harus mempunyai waktu, ada waktu belajar atau ada waktu untuk bermain, istirahat ya. Nah, carilah informasi yang menurut kalian itu penting, jadi yang nggak penting nggak usah kalian cari. Oke, untuk tugas kalian kerjakan di sini uji pemahaman pembelajaran 3 ya, halaman 25, kemudian halaman 26, 27, 28. Nah, sekalian juga untuk uji pemahaman semester genap ya, nanti tanggal 22 Maret ini kita akan melaksanakan PTS, penilaian tengah semester. Ini kalian kerjakan juga ya. Jadi nanti kalau untuk PTS kalian pelajari pembelajaran 1, 2, dan 3 untuk di LKS. Kalau untuk di buku cetak 7, 8, 9 ya. Oke, ini juga kalian kerjakan ya, tadi uji kompetensi PTS sampai halaman 31. Oke, jadi pembahasan hari ini tentang Asami dan Al-Alim ya selesai untuk buku cetak dan LKS-nya. Selamat pagi, semangat pagi, selamat mengerjakan tugas-tugas kalian. Tetap semangat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.